Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan hukum anti monopoli. Di sini anggota kelompoknya ada saya Pangardian Sausen, ada Aldi Anandita, ada Lulu Ilma Suma, dan Dede Fitri Nopianti. Materi saja. Latar belakang kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyatakan PT Tirta Investa yang memproduksi Aqua bersalah dalam persaingan usaha tidak sehat. Produsen Aqua dan distributornya yakni PT Balina Agung Perkasa terbukti melarang toko-toko menjual produk pesaing mereka yaitu Le Mineral. Menyatakan kedua pelapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. KPPU menjatuhkan denda sebesar 13,84 miliar kepada PT Tirta Investa. Sementara PT Balina Agung Perkasa didenda 6,29 miliar. Kasus ini berawal dari somasi yang dilayangkan PT Tirta Presido Jaya, produsen air minum dalam kemasan Le Mineral, kepada Aqua pada Oktober 2016. Saat itu Le Mineral menyampaikan temuan lapangan bahwa Aqua dan distributornya telah bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga Aqua dan PT BAP sebagai distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semula Star Outlet menjadi eceran terhadap agen mereka yang menjual Le Mineral. PT BAP merupakan distributor eksekutif mereka Aqua di 12 wilayah termasuk Babelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulau Gadung. Selanjutnya KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua. Menurut KPPU, dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, termasuk surat elektronik antara Aqua, distributor, dan para agennya. KPPU menilai tindakan produsen dan distributor Aqua tersebut telah menghalangi pelaku usaha AMDK. Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal perbandingan bagi start outlet. Harga Aqua yang dikenakan sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 ml. Sementara jika status mereka diturunkan menjadi wholesaler, harga dikenakan menjadi 39.000. Sementara itu, pangsa pasar Le Mineral 2015 terus menanjak. Namun ancaman PT BAP pada September 2016 menyebabkan pangsa pasar Le Mineral sempat stagnan. Aqua sendiri terus mendominasi pasar. Le Mineral yang muncul di media 2015 lalu adalah bagian strategi Mayora untuk mendorong produk barunya terjun di pasar air minum dalam kemasan yang penuh sesak. Rasa manis yang diusung Le Mineral memang menjadi kekuatan brand kami, karena kami memberikan air Le Mineral dari sumber langsung kepada konsumen, kata Febri Utama, Marketing Manager Le Mineral kepada Tirto. Rasa manis yang ada di Le Mineral, kata Febri, berasal dari susunan Le Mineral bikarbonat yang terkandung di dalamnya. Le Mineral mencoba memposisikan diri kepada produk yang punya kandungan Le Mineral alami. Edukasi yang penting kepada masyarakat adalah kalau mau minum, minumlah air yang bermineral, yang memiliki kandungan mineral alami. Dan produk Le Mineral telah teruji secara klinis karena kami sudah menjalani tesnya, ungkap Febri. Perbedaan harga masing-masing produk tersebut tergantung store yang menjualnya. Produk Le Mineral hingga saat ini masih fokus pada 3 varian kemasan, yaitu 330 ml, 600 ml, dan 1500 ml. Febri bilang
Person belum memiliki niatan untuk merambah varian lain seperti kemasan gelas maupun galon. Le Mineral masih fokus pada penguatan merek dan pertumbuhan penjualan. Namun Febri enggan menyebut angka penjualan produk yang telah tercapai di Le Mineral sepanjang 2018. Segmen pasar masyarakat menengah dan menengah atas juga terlihat dari harga jual produk bersaing di pasar. Harga jual Le Mineral varian 600 ml misalnya bisa ditebus dengan harga kisaran 3.200 sampai 3.500 per botol. Pesaing Aqua membandrol juga harga kisaran 3.300 sampai 3.500 per botol di berbagai store dengan kemasan yang sama. Lalu alasan itu menjadi rahasia perusahaan yang telah dicapai Le Mineral sepanjang 2015. Rahasia perusahaan, namun Tirta Presindo Jaya selaku produsen Le Mineral memiliki tujuan pabrik yang telah dioperasikan untuk memproduksi air minum. Dua pabrik terletak di Cianjur dan di Palembang, menambah deretan panjang 5 pabrik lain yang telah berdiri sebelumnya di Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Medan, dan Makassar. Tirta Presindo Jaya sempat merencanakan pabrik baru di kawasan perbatasan Serang dan Pandeglang. Mayora Group, sang Indo usaha, menargetkan produksi hingga 5 juta karton per bulan. Produk AMDK dengan rasa manis karena susunan mineral karbonat adalah strategi diferensiasi oleh Mayora. Keuntungan lebih lanjut dari air mineral adalah membaiknya pasokan cairan dalam tubuh. Air mineral dengan kandungan bikarbonat memiliki bioaktabilitas yang baik, berkontribusi untuk memasok organisasi dengan mineral. Air mineral memiliki daya ampuh yang sangat baik. Perseteruan Aqua dan Le Mineral. Aqua telah mulai berproduksi sejak 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi pada 1998. Aqua sepakat bekerja sama dengan perusahaan global yaitu Grup Danone. Aqua menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Menurut riset Goldman Sachs tahun 2015, Aqua menguasai 46,7% pangsa pasar AMDK di Indonesia. Sedangkan Le Mineral sebagai salah satu pemain baru telah mengepit 3,5% pangsa pasar. Sebagai pelopor, Aqua memang memiliki varian kemasan yang lebih beragam daripada Le Mineral. Tercatat saat ini terdapat sekitar 7 varian kemasan Aqua. Harga jual serta bentuk kemasan pun lebih bervariasi. Ia menegaskan Aqua sebagai produk yang telah ada di pasar selama 45 tahun tidak hanya memberikan hal positif kepada konsumen, tetapi juga lingkungan. Perihal rasa manis yang diusung oleh brand Le Mineral, menurut Santi, Aqua mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pesaingnya. Menurut Santi, Aqua menghargai setiap persaingan usaha sebagai upaya agar perseteruan dapat terus berinovasi demi konsumen. Ahmad Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air dalam Kemasan, mengatakan persaingan bisnis AMDK saat ini sangat ketat lantaran banyaknya pemain. Terdapat lebih dari 2.000 merek di Indonesia yang beredar di pasar saat ini yang dimiliki oleh 900-an pelaku usaha AMDK. Maraknya merek AMDK yang beredar disumbang oleh pengusaha lokal daerah, menuntut pelaku usaha untuk kreatif dan menghadapi persaingan. Diferensiasi pelaku usaha AMDK dilakukan di berbagai lini seperti produksi dan positioning. Itu semua dilakukan untuk selanjutnya ditawarkan kepada konsumen. Yang dilakukan Le Mineral dengan mengusung rasa manis dalam produknya adalah bagian dari kreativitas marketing. Kreativitas ini jadi mengusik pengusaha pasar sehingga muncul kasus perseteruan Aqua dan Le Mineral pada tahun 2016. Lalu soal persaingan usaha tidak sehat. Aqua dinyatakan bersalah oleh KPPU pada akhir 2017 karena terbukti melakukan tindakan hambatan kepada distributor agar tak menjual produk Le Mineral setelah diadukan oleh Le Mineral. Bagi sang pengusaha pasar, ini tentu jadi keputusan yang pahit hingga harus mengambil banding keputusan KPPU. Jadi kesimpulannya, perseteruan Aqua dengan Le Mineral. Aqua telah memproduksi sejak 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi. Pada tahun 1998, Aqua sepakat bekerja sama dengan perusahaan global yaitu Grup Danone.
Aqua menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Menurut riset Goldman Sachs tahun 2015, Aqua menguasai 46,7% pangsa pasar AMDK di Indonesia. Sedangkan Le Mineral sebagai salah satu pemain baru telah mengempit 3,5% pangsa pasar. Sebagai pelopor, Aqua memiliki varian kemasan yang lebih beragam daripada Le Mineral. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Tirta Investama yang memproduksi Aqua bersalah dalam persaingan usaha tidak sehat. Produsen Aqua dan distributornya, yakni PT Balina Agung Perkasa (BAP), terbukti melarang toko-toko menjual produk persaingan mereka, yakni Le Mineral. Menyatakan kedua pelapor terbukti secara sah meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3